Karena orang hidup, maka saya sampai pada tingkatan yang kedua, yaitu di masjid itu dititipkan fakir miskin. Maka di masjid itu dititipkan fakir miskin. Kesadaran kolektif yang kedua, setelah kita membangun rumahnya Allah, setelah kita membesarkan rumahnya Allah, setelah kita membangun kehidupan yang abadi di rumahnya Allah, yang ada dua rumahnya itu, satu ada rumah ini masjid Baitullah, yang kedua ada rumahnya yang ada di sini di hati kita. Maka tugas kita yang kedua adalah menjaga anak-anak yatim untuk tetap bersekolah, menjaga orang-orang miskin untuk tetap makan makanan yang sempurna, menghindarkan dari berbagai peristiwa kriminalitas yang terjadi di Jawa Barat. Setelah saya amati, seluruh peristiwa kriminalitas itu selalu berawal dari kemiskinan. Saya bercerita kisah sedih yang insya Allah nanti hari Rabu selesai. Ada seorang ibu yang speak up di media sosial karena adiknya ditahan, dituduh, dan fakta bukan tuduhan, membeli motor curian. Adiknya itu pinjam sana sini ingin ngojek. Untuk membeli motor curian itu maka terkumpullah uang 2 juta. Dia tidak tahu kalau motor itu yang dibeli adalah motor curian. Pencurinya tertangkap, maka Mang Eheb yang membeli motor ini pun ditangkap dan ditahan. Saat pergi menuju tahanan, anaknya baru terlahir. Dia punya 3 anak. Saya mencoba untuk bertemu dengan si tetehnya yang speak up itu. Kemudian saya meyakini memang dia orang miskin yang membeli motor dan tidak tahu curian itu untuk menghidupi anaknya dan istrinya. Kemudian saya bertanya kepada kejaksaan, bisakah yang disebut dengan restoratif justice? Bisa. Saya bertanya pada kasat reskrimnya, bisa enggak restoratif justice? Bisa, asalkan ada rasa maaf dari pemilik motornya. Kemudian saya mengundang pemilik motornya, mahasiswa Unpad, orang Bogor, yang dia motor itu kesayangannya, diberikan dari ibunya. Dan saya bertanya, kamu mau memaafkannya? Dia katakan, kalau melihat Bang Usep saya memaafkan, tapi yang nyurinya memang profesinya mencuri, tidak akan saya maafkan. Maka saya memilih untuk memberikan motor baru bagi yang dicuri itu, dan dia harus mengikhlaskan motor yang 2 juta itu, bukan hanya dimaafkan, tapi motornya diberikan. Biayanya cukup 23 juta motor baru, dan 10 juta untuk biaya hidup Mang Usep bagi anak-anaknya. Tetapi uang 33 juta itu telah menyelamatkan orang dari penjara 2 tahun. Ketika penjara 2 tahun itu apa yang akan terjadi? Istrinya apa yang harus didapat dalam setiap hari? Ketiga anaknya makannya dari mana? Susunya dari mana? Biaya penyelidikannya berapa? Biaya penahanannya berapa? Biaya untuk penuntutannya berapa? Biaya dakwaannya berapa? Biaya vonis hakimnya berapa? Biaya LP-nya selama 2 tahun berapa? Mungkin lebih dari 100 juta. Menurut saya lebih adil mengeluarkan 33 juta untuk kebebasan manusia dibanding di penjara 2 tahun lebih dari 100 juta. Semoga tajuk ini, masjid ini menjadi inspirasi untuk membangun rasa adil dalam kehidupan kita. Membangun kesadaran dari tajuk ini akan membangun rasa keadilan. Dan akan lebih adil lagi kalau Ketua Majelis Permusyawaratan Indonesia sudah memusyawarahkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.